Kemudian Allah melingkupi surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci. Harus beramal dulu, harus sholat dulu, menyediakan waktunya, mengorbankan hartanya, menjihadkan diri dan hartanya, meninggalkan anak dan istrinya berperang di jalan Allah. Dipenuhi, dilingkupi dengan perkara-perkara yang dibenci. Summa qala, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, izhab fanzur ilaiha. Sekarang pergilah engkau ke surga, lihatlah isi dalam surga. Fazahaba, kemudian malaikat Jibril pergi, fanazara ilaiha, dan melihat isi surga sekarang yang sudah diliputi oleh Allah. Summa jaa, kemudian malaikat Jibril kembali dan berkata, ai Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaan kehormatan kau, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang mampu untuk masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini marilah sama-sama kita menyelam kepada alam yang berlainan dengan alam kita, yaitu alam akhirat, di mana ada seseorang yang berteriak tetapi tidak ada yang mendengarkan teriakannya. Ada seseorang yang menangis tetapi tidak ada yang peduli dengan tangisannya. Itu adalah alam kubur dan alam barzah, tempat yang gelap, tempat yang sunyi, dan tempat yang sepi. Yang mana ketika itu mayit akan bertanya-tanya, di mana saya, mengapa saya di sini, ada apa ini, tetapi tidak ada yang mengerti tentang pertanyaannya dan tidak didengar oleh manusia yang hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mayit akan bertanya bahwasanya dia mengerti sekarang tidak lagi sholat dapat dikerjakan, puasa tidak lagi dapat ditunaikan, istighfar tidak dapat lagi diucapkan, sedekah tidak dapat lagi diberikan. Mereka memahami dan menyesal bahwasanya ada malam-malam yang mereka habiskan untuk hiburan ketimbang daripada membaca Al-Quran. Mereka menangis karena lebih memilih tidur ketimbang sahur. Mereka mengetahui bahwasanya dulu mereka ada kesempatan untuk beramal, tetapi amalan tersebut tidak ditunaikan olehnya. Barulah mereka mengetahui bahwasanya satu sujud yang dikerjakan lebih terang dari apa saja yang ada di alam kubur. Satu tasbih yang diucapkan lebih berharga dari apa saja yang ada di alam barzah. Mereka ingin kembali lagi untuk mendapatkan kesempatan di dunia, tetapi penyesalan tinggal penyesalan karena mereka tidak akan kembali lagi ke dunia untuk selama-lamanya. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, dengan membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang-orang telah berada di akhirat, maka barulah kita mengetahui ternyata nikmat hidup itu begitu besar. Nikmat umur itu begitu luar biasa. Masih diberikan kita kesempatan untuk bernafas, darah kita masih mengalir, jantung kita masih berdegup. Ini merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika semuanya sudah tiada, maka kita akan bertanya dan mengatakan kepada orang yang hidup, wahai keluargaku, apakah kalian masih ada? Gunakanlah kesempatan di dunia dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah waktu-waktu yang ada di dunia dengan sungguh-sungguh, supaya tidak menyesal seperti mana penyesalan yang telah dirasakan saat ini oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan keadaan mayit ketika mereka berada di alam kubur. Wa yunadi kulla wahidin minhuma bi sautin hazin alfamarrah. Setiap hari mereka akan berteriak-teriak dengan teriakan yang parau, suara yang sangat menyedihkan, setiap hari 1000 kali. Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai kerabatku, saudaraku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang menempati rumah yang dahulu kami dirikan, rumah yang dahulu kami bangun, walabisu siyabana, yang memakai pakaian yang dahulu kami gunakan. Hal minkum min ahadin yazkuruna, adakah di antara kalian yang masih ingat kepada kami? Hal minkum min ahadin yatafakkaruna, adakah di antara kalian yang masih memikirkan kami, peduli kepada kami? Bapak Ibu yang mulia,
mereka akan menyangka bahwasanya ini di dalam penjara yang berkepanjangan, kurungan yang tidak ada akhirnya. Mereka akan mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba Allah, inna fadlallati biaidikum kana biaidina. Sesungguhnya anugerah yang Allah berikan kepada kalian, yang ada di dalam sisi kalian, di tangan kalian saat ini, berupa rumah, ada lagi kendaraan, ada lagi harta, semuanya kana biaidina, dulu pernah kami miliki juga. Wa kunna la nunfiku minhu fi sabilillah, tetapi kami lupa untuk menyedekahkannya di jalan Allah, lupa untuk menggunakannya taat kepada Allah, lalai kami untuk tidak menggunakannya infak di jalan Allah. Wa hisabuhu wa baluhu alaina, hingga saatnya hisabnya untuk kami, kemudian kesakitannya kami rasakan. Wa manfaatuhu li ghairina, sedangkan manfaatnya dirasakan oleh orang selain kami. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan akhirat itu begitu menggentingkan. Semua akan menyesal. Hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Ketika seseorang sudah mendapatkan yang namanya sakaratul maut, malaikat datang kepadanya mencabut nyawa, maka dia akan berteriak, rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, supaya kami dapat beramal soleh yang dahulu pernah kami tinggalkan. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tapi sekali-kali tidak, orang yang sudah mati tidak akan lagi hidup ke dunia ini. Dia akan menjalani kehidupan yang lain di alam yang berbeda, alam akhirat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mayit mempunyai anak, dia mempunyai harta, mempunyai kerabat, tetapi sepeninggalnya tidak diinfakkan, tidak diteruskan kebaikannya, ilmunya tidak lagi disampaikan, kemudian hartanya tidak lagi digunakan untuk jalan fi sabilillah, atau tidak diinfakkan supaya menjadi bekas amal jariah bagi si mayit, fatansarifu bil khusrani wal hirman, maka dia merasa rugi, dia merasa menyesal. Dia akan berteriak, percuma aku mempunyai anak, tidak ada artinya aku mempunyai harta, tidak ada gunanya aku mempunyai kerabat, semuanya tidak mengirimkan pahala ke sini, padahal itulah yang mereka inginkan sekarang. Sedangkan yang di atas tanah, yang di atas kubur, ada sebagian keluarganya bergembira, sebagian keluarganya sibuk dengan berfoto, sebagian keluarganya ada yang sibuk dengan perjalanan. Mereka tidak memahami yang di bawah tanah yang dipijak oleh mereka. Ada seseorang yang merindukan 1 rakaat untuk dikerjakan. Barang mengerjakan 1 rakaat, bersedekah walaupun sepeser atau 2 peser, berpuasa Senin dan Kamis, karena itulah yang mereka harapkan. Mereka berdoa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar ya Allah, kami yakin ya Allah, farji'na, kembalikan kami, na'mal salihan, supaya dapat beramal soleh, inna muqinun, kami yakin. Tetapi mereka tidak akan dapat kembali. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka dari itu kesempatan kita di dunia ini gunakan untuk amal, karena memang dunia ini adalah darul amal, adalah tempat kita beramal. Hingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan di antara orang yang beriman dan yang kafir, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, sebagian berada di dalam surga, sebagian lagi berada di dalam api neraka. Ketika di dunia, hari kemenangan hari raya adalah kemenangan bagi orang-orang yang hidup, tetapi bagi mereka yang telah wafat, itu adalah sebagian yaumul jaizah, hari hadiah bagi mereka, hari pembalasan. Tidak perlu lagi berpuasa, tidak perlu lagi sholat,
tidak perlu lagi zakat, tetapi menerima memanen amal-amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Tetapi bagi sebagian yang lain, hari raya itu adalah hari penyesalan yang teramat sangat, sakit yang berkepanjangan, karena mereka mengetahui tidak lagi mereka dapat beramal di akhirat, karena hari amal adalah cukup cuma di dunia saja. Bapak Ibu yang mulia, dan balasan itu Allah rupakan dengan surga dan juga neraka. Maka pada pagi hari ini pembahasan kita masuk ke dalam babu khalqul jannati wan nar, bab penciptaan surga dan penciptaan neraka. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, keyakinan dan keimanan terhadap adanya surga dan neraka termasuk rukun iman, yaitu yakin kepada adanya hari kiamat, yakin kepada adanya hari pembalasan. Yang jadi pertanyaan, apakah surga dan neraka itu sudah ada sekarang atau belum? Maka kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga itu sudah ada, neraka juga sudah ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 131. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Dan jagalah diri kalian dari api neraka yang disediakan, uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Kata-kata uiddat ini adalah fi'il madi yang dimajhulkan dari lafaz a'adda ya'iddu. Uidda, telah disediakan, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Maka neraka sudah jadi. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian menuju maghfirah, ampunan dari Allah, dan surganya Allah, arduhas samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi, uiddat lagi, disediakan surga itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini dalam 3 ayat Al-Qur'an surat Ali Imran 131 sampai 133 kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan neraka untuk orang-orang yang kafir, kemudian surga untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surat Al-Baqarah ayat kedua sampai ketiga, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu adalah Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib, yaitu di antaranya beriman kepada Allah, beriman kepada surga dan neraka. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, hal ini menandakan hari ini, saat ini juga, detik ini juga, surga sudah ada dan neraka sudah ada. Surga diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa, dan merupakan keyakinan kepada surga merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Semuanya sudah disediakan oleh Allah. Lantas bagaimana penciptaan surga dan neraka tersebut? Ada riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bihi qala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka berdebat. Faqalatin nar, maka neraka mengatakan, uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin, aku dipenuhi dengan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Maka surga pun berkata, faqalatil jannah, famaliya la yudkhiluni illa du'afa'un nas,
Tidaklah aku kecuali dimasuki oleh orang-orang yang lemah dari kalangan manusia, wasaqatahum, dan orang-orang yang pernah terjatuh, wa ghirratuhum, dan orang-orang yang baik. Qala Allah Ta'ala lil jannah, Allah berfirman kepada surga, innama anti, sesungguhnya hanyalah engkau wahai surga, rahmati adalah rahmatku, arhamu biki, dan aku menyayangi, memberikan rahmat dengan sebab engkau, man asya'u min ibadi, dari orang-orang yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Bapak Ibu yang mulia, jadi surga ini adalah rahmat Allah. Orang masuk surga juga karena rahmat Allah. Kita tak mampu masuk surga dengan amalan kita. Kalaulah ada kita masuk surga dengan amalan kita, seberapa besarkah amalan kita sehingga dapat pantas kita masuk ke dalam surga? Apakah sholat kita yang sekarang kita kerjakan? Mari bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah sholat yang kita kerjakan sekarang, puasa yang telah kita lakukan, sedekah yang telah kita berikan, istighfar yang kita ucapkan, mampu memasukkan kita ke dalam surga? Mampu menyelesaikan masalah kita yang ada di akhirat? Jangankan di akhirat, Bapak Ibu yang mulia, bertanyalah pada diri kita sendiri. Apakah sholat yang kita kerjakan sekarang sudah mampu menyelesaikan masalah kita yang kecil di dunia? Masalah yang kecil di dunia saja, kita tak yakin sholat kita dapat menyelesaikan dengan masalah itu. Nah, sholat yang sama apakah mampu untuk menyelesaikan masalah yang besar ketika di akhirat? Bapak Ibu yang mulia, maka dari itu, masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu ada di dalam amalan-amalan yang kita perbuat. Kita ini sholat, kita ini puasa, kita ini melakukan amal ibadah agar dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, supaya Allah sayang kepada kita. Nah, hasil dari rahmat Allah itu, itulah surga. Innama anti rahmati, hanyalah engkau wahai surga adalah rahmatku, arhamu biki man asya'u min ibadi, yang aku berikan rahmat tersebut ya melalui engkau sebagian dari orang-orang yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Wa qala linnar, dan Allah berfirman kepada neraka, innama anti azabi, wahai neraka, hanyalah engkau adalah azabku, wa'azzibu biki man asya'u min ibadi, yang aku mengazab melalui engkau sebagian orang yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Kemudian walikulli wahidatin minkuma mal'uha, setiap di antara kalian surga neraka akan dipenuhi. Surga dipenuhi dengan orang-orang taat, neraka dipenuhi dengan orang-orang yang bermaksiat. Fa amman naru, maka adapun neraka, fala tamtali'u hatta yada'allahu rijlahu, maka neraka tidak akan dipenuhi sampai Allah menetapkan ketetapannya di dalam neraka, sehingga neraka mengatakan qatin, cukup, fahunalika tamtali'u, maka demikianlah neraka akan penuh, wa yuzwa ba'duha ila ba'din, dan dia akan diberikan satu kepada yang lainnya. Fala yazlimullahu man min khalqihi ahada, maka Allah tidak akan menzolimi dari hamba-hambanya, dari ciptaannya seorang pun. Jadi surga akan penuh, neraka akan penuh. Hal tersebut berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm. Yauma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada neraka, halim talati, apakah engkau telah penuh? Maka neraka menjawab, wa taqulu hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah? Jadi neraka minta ditambah lagi, terus minta ditambah lagi. Sampai kapan? Sampai dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh ketetapan Allah sendiri. Ya, Allah lah yang menetapkan neraka itu penuh, barulah neraka merasa cukup ya Allah, cukup ya Allah. Qatin. Tetapi surga demikian juga, fa ammal jannatu, adapun surga, fa innallaha yunsyi'u laha khalaqan,
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan, menciptakan bagi surga itu khalqan, ciptaan-ciptaan, sehingga ciptaan-ciptaan itu memenuhi sisa-sisa di dalam tempat di surga. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang mulia, di surga, neraka ini akan penuh. Neraka ini akan terus meminta dan meminta, terus diisi sampai Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menetapkan neraka itu untuk penuh. Nah, surga memang luas. Surga tidak ada batas dan Allah akan terus menciptakan ciptaannya di surga untuk memberi kenikmatan bagi ahli-ahli surga. Jadi hikmah kita ini surga diciptakan, neraka diciptakan. Apa sih hikmahnya? Sebetulnya hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, di dunia ini kita diuji. Diuji berbuat baik, diuji ada juga yang berbuat buruk. Kakeknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib, beliau mengatakan di dalam hatinya bahwasanya hari ini ada orang yang bermaksiat, ada orang yang dia mengambil barang orang lain, ada orang yang dia menzolimi orang lain, ada orang yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Nah, apakah yang seperti ini tidak ada balasannya? Di dalam hati beliau mengatakan pasti hal ini ada balasannya. Nah, balasan itulah yang diterapkan. Ya, bentuknya adalah neraka, bentuknya adalah surga. Jadi surga dan neraka ini hakikatnya adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin orang-orang zalim sibuk dengan kezalimannya. Orang-orang yang baik sibuk dengan amal ibadahnya. Tetapi di dunia tidak ditampakkan Allah. Mana balasan bagi orang-orang baik, mana balasan bagi orang-orang buruk, kecuali sebagian ditampakkan. Dan itu pun tidak mampu untuk memenuhi kriteria dari balasan yang dijanjikan. Maka ternyata balasan itu adalah di dalam surga dan di dalam neraka. Maka Allah lanjutkan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah dekatkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Hadza ma tu'aduna likulli awwabim munib. Sesungguhnya ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah surga dan neraka ini diciptakan? Ya memang sebagai ujian bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup, dialah yang menciptakan mati. Supaya apa diciptakan hidup dan mati itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menguji kalian yang mana di antara kalian yang baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik nanti dikasih surga, yang buruk dikasih neraka. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la tazalu jahannamu yulqa fiha. Tidaklah henti-hentinya Jahannam, neraka Jahannam dilemparkan di dalamnya, wa taqulu, dan dia mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan, hatta yada'a rabbul izzah, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalamnya qadamahu, ketetapannya, fayunza ba'duha ila ba'din, kemudian yang salah satu dan diantara lainnya saling memenuhi. Fatakulu, maka neraka akan mengatakan qattin, cukup biizzatika, dengan kehormatanmu ya Allah, wa karamika, dan kemuliaanmu ya Allah, wala tazalu fil jannah fadlun, dan tidak henti-hentinya di dalam surga ada kelebihan, hatta yunsi Allahu laha khalaqan, sehingga Allah menciptakan bagi surga itu ciptaan-ciptaan, fayuskinahum fadlal jannah, yang ciptaan itu akan menempati sisa-sisa daripada tempat yang ada di surga. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama khalaqallahu al-jannah qala li Jibril,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Izhab, pergilah engkau. Fanzur ilaiha, lihatlah yang ada di dalam surga." Fazahaba, maka malaikat Jibril pun pergi. Fanazara ilaiha, kemudian dia melihat sekeliling surga. Wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha, dan perkara-perkara yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mengisi surga. Summa ja'a, kemudian malaikat Jibril kembali. Faqala, dia mengatakan, ai Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaanmu, keagunganmu, la yasma'u biha ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengar isi surga ini, illa dakhalaha, kecuali dia pasti ingin masuk ke dalamnya. Kalau kita bercerita mengenai surga, bercerita mengenai kenikmatannya, bercerita mengenai keindahannya, pasti dan pasti orang ingin masuk ke dalamnya. Karena isinya nikmat. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalamnya dengan damai dan tentram. Masuk ke dalam surga itu dengan keselamatan dan dengan ketentraman. Summa haffaha bil makarih, kemudian Allah melingkupi surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci. Harus beramal dulu, harus sholat dulu, menyediakan waktunya, mengorbankan hartanya, menjihadkan diri dan hartanya, meninggalkan anak dan istrinya berperang di jalan Allah. Dipenuhi, dilingkupi dengan perkara-perkara yang dibenci. Summa qala, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, izhab fanzur ilaiha, sekarang pergilah engkau ke surga, lihatlah isi dalam surga. Fazahaba, kemudian malaikat Jibril pergi, fanazara ilaiha, dan melihat isi surga sekarang yang sudah diliputi oleh Allah. Summa jaa, kemudian malaikat Jibril kembali dan berkata, ai Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaan kehormatan Engkau, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang mampu untuk masuk ke dalam surga. Karena itu tadi sudah diciptakan oleh Allah baik, tapi dilingkupi dengan perkara-perkara yang dibenci. Perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang harus berkorban untuk mendapatkannya. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, khawatir nggak ada yang bisa masuk surga kalau demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Falamma khalaqallahu an-nar, qala ya Jibril, wahai Jibril, izhab fanzur ilaiha, sekarang engkau pergi, lihatlah neraka. Qala, malaikat Jibril mengatakan, fazahaba, kemudian dia pergi, fanazara ilaiha, melihat apa yang ada di dalam neraka. Summa jaa faqala, kemudian malaikat Jibril datang lagi dan dia mengatakan, ai Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaan Engkau, la yasma'u biha ahadun, tidak ada orang yang mendengar apa saja yang ada di dalam neraka berupa kengerian, kesengsaraan, kehinaan, kecelakaan. Fayadkhuluha, kemudian dia ingin untuk masuk ke dalam neraka. Kalau kita menceritakan mengenai neraka, di dalamnya ada penyesalan yang tiada habisnya, makanannya buah zakum, minumannya minuman sodid nanah yang panas, kemudian di dalamnya api menyala-nyala jutaan tahun tidak ada habisnya, ada kengerian, penyesalan, jeritan, teriakan, semuanya. Maka kita tak akan mau masuk ke dalam neraka. Pasti dan pasti seorang manusia yang diceritakan dengan cerita neraka tidak mau masuk ke dalamnya karena isinya kesengsaraan. Fahaffaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi neraka bisyahawat, dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Berzina, minum khamr, mengambil barang orang lain, mencuri, kemudian menzolimi orang lain, sesuai dengan hawa nafsu. Summa qala ya Jibril, kemudian selepas dilingkupi itu neraka, Allah perintahkan lagi kepada Jibril, izhab, pergilah engkau wahai Jibril, fanzur ilaiha, lihatlah sekarang apa yang ada di dalam neraka.
Fazahaba, malaikat Jibril pun pergi, fanazara ilaiha, kemudian dia melihat kepada apa yang ada di dalam isi neraka sekarang yang sudah diliputi oleh Allah dengan syahwat. Qala ay rabbi, malaikat Jibril mengatakan, wahai Tuhanku, wa izzatuka laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Sungguh aku khawatir, aku risau ya Allah, takut ya Allah, alla yabqa ahadun, tidak ada tersisa dari seorang pun illa dakhalaha, kecuali mereka masuk ke dalam neraka. Karena hal ini sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan angan-angan. Itu neraka dilingkupin dengan sesuatu yang sesuai dengan syahwat. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, kalau seperti ini memang keadaan neraka, aku khawatir tidak ada orang yang selamat dari neraka. Bapak Ibu yang mulia, pagi hari ini berdoa kita pada Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah jauhkan kita dari api neraka. Jadi surga itu kenikmatannya bukan hanya dibicarakan, tetapi diperjuangkan. Neraka bukan hanya sekedar ancaman, tetapi adalah sesuatu yang harus sungguh-sungguh kita tinggalkan. Nah, surga dan neraka ini Bapak Ibu, bukannya sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, setahun dua tahun, selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak akan mati orang di dalamnya. Tidak akan habis lenyap orang di dalamnya. Ketika dia sudah lenyap di neraka, dikembalikan lagi keadaannya semula. Maka hal inilah yang menjadikan kita hendaknya berbuat amal kebaikan di dunia ini untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang mulia, orang yang beriman, bertakwa pada Allah selama-lamanya di surga. Orang yang bermaksiat dan dia kafir kepada Allah selama-lamanya di neraka. Namun ada beberapa sebagian di antara orang iman yang dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Tapi sebab imannya, Allah Subhanahu wa taala cuci dulu di neraka. Kemudian baru selepas bersih dari dosa, Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian hadis yang terakhir, an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallalana, Nabi salat mengimami kami, yauman, pada suatu hari. Summa raqiyal mimbar, kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Fa asyara biyadihi, Nabi berisyarat dengan tangannya, qiblatil masjid, ke arah kiblat masjid. Nabi isyarat tangannya ke arah masjid, kiblatnya. Faqala, Nabi bersabda, qad araitul an, sesungguhnya aku telah ditampakkan sekarang ini, musallaitu lakum, ketika aku solat bersama kalian, solata, satu solat, aku ditampakkan al jannata, surga, wan naro, dan aku ditampakkan neraka, mumatsalataini fi qibla hazal jidar, yang keduanya surga dan neraka itu ditampakkan di balik tembok ini. Jadi Nabi telah ditampakkan surga, telah ditampakkan neraka. Falam ara kal yaumi, dan aku tidak melihat seperti hari ini, fil khairi, di dalam kebaikan-kebaikan, wasyarri, dan keburukan-keburukan, rawahul Bukhari. Pak Ibu yang mulia, jadi kebaikan-kebaikan itu ditampakkan kepada Nabi, bahwasanya kebaikan itu adalah hasilnya surga, dan keburukan-keburukan itu pun ditampakkan kepada Nabi, bahwasanya keburukan-keburukan itu hasilnya adalah neraka. Maka sekarang pelajaranlah bagi kita, mari sama-sama kita beramal. Melewati bulan yang suci kemarin, apakah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah? Apakah kesalahan kelalaian kita telah dimaafkan oleh Allah? Kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan itu bagaimana? Ketika Ramadan dia beribadah, Ramadan dia bersedekah, Ramadan dia beramal soleh. Tetapi selepas Ramadan lupa lagi untuk beribadah, lupa lagi untuk bersedekah. Ramadan tidak menjadikan perubahan-perubahan bagi diri dia. Ini namanya hamba Ramadan. Tetapi kun Rabbaniyan, jadilah hamba Allah. Hamba Allah itu di mana saja, kapan saja, baik di dalam Ramadan, di luar Ramadan, baik bersama siapa saja, dalam keadaan apapun juga, tetap menyembah kepada Allah, beribadah dan bersedekah. Inilah hamba Allah.
Sehingga selepas Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita berharap menjadi orang yang beruntung sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama saja amalannya dengan sebelumnya. Orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada sebelumnya. Kalaulah kita semua ditanya, pengen jadi orang beruntung, merugi atau celaka, pasti kita menjawab pengen jadi orang beruntung. Maka syarat menjadi orang beruntung, kata Nabi, jadilah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya, dan insya Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang semulanya mudah mengejek, sekarang berubah menjadi mudah mengajak kepada kebaikan. Semulanya suka memukul, sekarang mudah untuk merangkul. Semulanya suka menodong, sekarang ringan tangannya untuk menolong. Semulanya berbuat kesalahan, sekarang berubah menjadi orang-orang yang soleh. Mudah untuk marah, sekarang menjadi orang yang pemurah. Berbuat buruk, sekarang menjadi berbuat baik. Jadi itulah perubahan-perubahan yang kita harapkan. Ada puasa ulat, ada puasa ular. Ular sebelum berpuasa namanya ular. Ketika ganti kulit dia berpuasa, tapi namanya ular. Selepas berpuasa namanya tetap ular. Itu ular, puasa ular. Tapi ada namanya puasa ulat. Ulat itu sebelum puasa namanya ulat. Ketika puasa dia namanya kepompong. Kemudian selepas berpuasa namanya kupu-kupu. Berarti puasa itu menjadikan perubahan dari ulat, berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Marilah sama-sama kita jadikan Ramadan yang telah kita lalui, yang semulanya jelek, berubah menjadi lebih baik. Sehingga kita hendaknya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala surganya uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi motivasi kita di dalam amal untuk meraih surga dan menjadi peringatan kepada kita untuk menjauhi siksa api neraka. Kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.